Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mugira Harjo. Kali ini kita akan membahas tentang VPN PPTP. Ya, di mana di sini sudah saya siapkan satu OS Mikrotik yang akan saya gunakan dan juga satu buah OS Windows yang di sini di mana bertindak sebagai klien ya. Nah, yang pertama kalian harus mengaktifkan dulu Mikrotik kalian dan juga Mikrotik kalian ini harus sudah bisa mengakses internet ya. Bisa kalian lihat di sini, Mikrotik saya di sini sudah punya akses internet. Nah, bagaimana cara melakukan supaya Mikrotik kita dapat akses internet di virtual machine ini? Di virtual machine ini kebetulan saya menggunakan VirtualBox aplikasinya. Ya, kalian bisa melakukan instalasi dasar sampai dia bisa mendapatkan akses internet itu. Bisa tonton video saya di Mikrotik Installation ya. Nah, nanti setelah itu baru kalian melakukan instalasi juga si Windows XP atau Windows 7-nya di virtual machine juga, di VirtualBox juga sebagai klien. Nah, nanti si Mikrotik saya di VirtualBox ini dia akan punya dua Ethernet. Pertama Ethernet 1 itu untuk jaringan internetnya, Ethernet 2 ini untuk yang terhubung ke terhubung ke kliennya ya. Jadi setupnya adalah di Ether 1 itu adalah host only adapter, di setup kedua ini adalah internal network kayak gitu. Oke, langsung saja kita coba melakukan konfigurasinya. Ada di menu PPP. Pertama kita aktifkan dulu untuk PPTP servernya di enable. Ya, biarkan saja secara default settingannya seperti ini. Default profilnya pilih yang default encryption dan kita oke. Ya, setelah itu kalian juga bisa menambahkan di sini adalah PPTP server nanti, dan nanti yang kita setting juga adalah di sini di menu secret. Secret ini ya fungsinya nanti untuk kita menambahkan user dan password ya. Misalkan password di sini saya berikan yang simple saja 1 sampai dengan 8 ya. Lalu servisnya dipilih nih teman-teman. Teman-teman mau pilihnya mau setup apa, L2TP, PPoE atau PPTP atau SSTP. Nah, sementara di sini kita bahas dulu tentang PPTP. Nah, lalu untuk profilnya kita pilih yang sama dengan tadi di awal kita setup adalah default encryption. Nah, di sini kalian memasukkan local address, di mana local address ini merupakan IP dari Mikrotik kalian, IP Ether 1. Ya, lalu remote address-nya ini adalah IP dari Windows klien kalian. Nah, di sini Windows saya mempunyai IP networknya adalah 192.168.10.2. Ya. Nah, setelah itu sudah kita setup seperti ini. Ya, kita oke. Nah, seharusnya di menu interface nanti telah kita tambahkan di sini. Ya, itu nanti akan muncul di menu interface. Jadi nanti menu interface-nya bertambah jadi 3. Yang tadinya hanya Ether 1 dan 2, sekarang nanti akan berubah ya, menambah jadi 3. Tadinya 2 jadi 3. Nah, itu menandakan bahwasanya PPTP kita sudah berhasil di setup. Nah, kita bisa cek di sini. Ya. Nah, terus lalu yang kita setup lagi selanjutnya adalah perubahan untuk ARP di sini. Kalau secara default biasanya adalah disable ya atau enable.
Nah, di sini kita akan pilih proxy ARP sebagai pilihan untuk ARP-nya. Nah, kita sudah lakukan. Nah, langkah selanjutnya kita setelah melakukan konfigurasi di PPP tadi, menambahkan user dan password, dan juga mengaktifkan PPTP servernya, ya sampai dia masuk ke dalam interface. Nah, sekarang kalian harus melakukan yang namanya connection, tes koneksi terhadap jaringan PPTP yang sudah kalian buat ini di Windows kalian. Untuk penambahannya dengan cara melakukan tanda plus di sini, penambahan, ya. Lalu connection name-nya kalian namakan sendiri, ya terserah kalian mau dinamakan apa. Yang terpenting nanti pada saat di user dan password dan juga IP address-nya. Nah, IP address yang kita masukkan di sini adalah IP lokal kita ya. Seperti itu. Ya. Tipenya pilih yang PPTP. Lalu username password di sini tadi adalah VPN strip PPTP. Lalu passwordnya adalah 123456778. Nah, di sini kita masukkan IP lokal. Kenapa? Dikarenakan kita tidak punya IP public ya, yang tersedia dari provider. Nah, seharusnya apabila ingin mengkoneksikan jaringan VPN ini di perangkat yang berbeda, itu harus menggunakan IP public kayak gitu. Nah, karena kita nggak punya IP public, maka antara device satu dengan device si server ini atau si klien nantinya itu harus menggunakan jaringan provider yang sama, kayak gitu. Kalau antara device kalian ini berbeda provider, tapi kalian nggak punya IP public, nah biasanya akan disconnect ya, tidak terhubung, dikarenakan tidak punya IP public tadi. Nah, di sini ya pokoknya IP lokal ini seolah-olah kita punya IP public aja, dikarenakan ini hanya simulasi dan kita tidak mempunyai IP public di sini. Jadi kita masukkan IP lokal. Nah, setelah itu kita save, ya. Nah, di sini kita coba lakukan koneksi, ya. Nah, setelah statusnya connected, kalian bisa coba mungkin dengan melakukan ping di command prompt dulu, ya, mungkin menuju ke IP lokal kalian, yaitu misalkan tadi punya saya adalah 192.168.0.10, ya, dan statusnya di sini sudah sudah terkoneksi gitu. Oke, selanjutnya kalian balik lagi ke Winbox. Oke, jadi kalau kalian lihat pada Winbox kembali ya, bahwasanya status di bagian interface pada PPTP kalian di sini sudah running ya, sudah berjalan. Itu disebabkan karena tadi kita sudah melakukan koneksi dari Windows ya. Nah, karena tadi kita sudah koneksi di sini. Oke, setelah itu ini menandakan bahwasanya dari jaringan device lain ketika mengkoneksikan ke VPN kita. Nah, berarti bahwasanya kita ini sudah bisa nge-remote sih IP remote address tadi yang kita masukkan di awal, yaitu 192.168 10.2 punyanya si Windows 7 client. Nah, nanti kalau kalian ingin melakukan koneksi VPN dari jaringan yang lain, itu harus dimatikan dulu jaringan yang ada di Windows yang sudah connect ini. Ya, baru kalian coba koneksikan lewat device yang lain. Ya, tentunya ini juga bisa kalian lakukan improve lagi
dengan coba kalian melakukan connection terhadap device-device lain, misalkan seperti handphone ya, atau coba kalian koneksikan dengan device berbeda lainnya. Tapi tentunya karena di sini kita tidak memiliki IP public, nah maka kalian harus kalau mau koneksi ke VPN yang telah kalian buat harus menggunakan satu provider yang sama ya. Baik, oke, kalau begitu terima kasih bagi yang sudah menyimak videonya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa diulangi dan dipelajari di VirtualBox kalian masing-masing. Terima kasih, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.